Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat penangkapan ikan, yaitu alat trawl dan seser yang disusun oleh Aris Sumanda, ada Ronald Handika dan Septiana Isya MS. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih alat tangkap ikan itu. Nah, alat tangkap ikan adalah peralatan yang digunakan nelayan mengetahui alat untuk tangkap mendapatkan ikan dan alat tangkap hewan ikan laut adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya. Selanjutnya kita masuk ke alat tangkap trawl. Kata trawl berasal dari bahasa Prancis trawler dan kata trolling dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Inggris disebut trailing, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dapat juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun mengelilingi seraya menarik. Nah, kemudian ini bagian-bagian dari trawl. Bagian-bagian ada tali selembar, kemudian tali kekang, pertama ada bagian sayap jaring, tali pemberat, tali kekang, tali iris bawah, kemudian ada bagian pemberat, ada dan linu, tali pelampung, tali iris atas, kemudian bagian pemberat jaring, tali pelampung, dan ada juga bagian kantong jaring di bagian bawah. Ada bagian badan jaring dan tentu ada bagian kantong jaring di paling belakang. Nah, cara pengoperasiannya, yang pertama adalah menentukan daerah fishing ground, yaitu daerah di mana kita menggunakan trawl tersebut. Nah, bisa di trawl ini digunakan di daerah laut dalam tentunya ya, untuk menangkap ikan-ikan jenis demersal. Kemudian setelah itu kita persiapan segala peralatan seperti jaring, kemudian tempat kita menariknya di mana, kemudian hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi kita persiapkan terlebih dahulu, seperti ada bagian jaring yang terlilit atau yang lain itu dipersiapkan. Kemudian ada penurunan jaring setelah semua siap dan dirasa penghambat tidak ada, kemudian ada penurunan jaring. Setelah jaring diturunkan kemudian sampai ke dasar, dilakukan proses penyeretan. Nah, penyeretan ini dilakukan oleh kapal tentunya ya. Nah, setelah diseret oleh kapal, cara pengoperasian dirasa cukup sendiri, kemudian itu pertama menentukan daerah fishing ground, yaitu daerah penangkapan. Kemudian ada yang nomor 2, persiapan segala peralatan dan perlengkapan operasional, mulai dari persiapan dari jaring, kemudian tempat kita menariknya, kemudian ada bahan-bahan pokok atau gentong atau guci lainnya yang mengganggu dalam proses penangkapan. Kita persiapkan terlebih dahulu agar tidak menghambat. Kemudian kita melakukan proses penurunan jaring. Kemudian setelah jaring turun ke bawah, kemudian perlahan atau secara cepat kita seret alat tangkapnya. Kemudian setelah dirasa cukup, kemudian dilakukan proses pengangkatan jaring. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu alat tangkap seser. Alat tangkap seser ini adalah alat tangkap yang terbuat dari jaring dan bambu. Nah, alat tangkap ini biasanya digunakan di pinggir pantai ataupun di sungai untuk menangkap ikan kecil atau udang segitiga. Kemudian alat tangkap ini biasanya digunakan di pinggir pantai ataupun di sungai untuk menangkap ikan kecil ataupun udang. Nah, begini bentuknya. Dia mempunyai kedua sisinya, di dua sisi ada bambu, kemudian di tengahnya ada jaring, di bagian atas ada tali lebih besar untuk mengikatkan jaring agar lebih kencang. Kemudian di bagian tengah juga ada. Kemudian di dekat ujung pangkal seser itu ada seperti bambu yang ditempatkan di bawah untuk pegangan. Kemudian ke bambu itu diikat oleh tali untuk mempererat pegangan. Setelah itu cara pengoperasiannya, cara pengoperasiannya sendiri cukup sederhana, yaitu pertama menentukan daerah fishing ground, yaitu daerah pinggir pantai tadi atau pinggir sungai. Nah, kemudian alat tangkap dimasukkan ke air. Dimasukkan ke air ini secara miring, tapi tidak terlalu miring. Nah, kemudian
Kemudian arahkan alat tangkap ke arah yang diinginkan. Seperti misalnya kita menginginkan ke bagian sudut kiri, kita arahkan ke kiri. Kemudian kita ingin ke kanan, kita arahkan ke kanan. Serasa dirasa cukup, kemudian dia. Nah, untuk hasil tangkapan sendiri itu ada traul meliputi ikan-ikan demersal seperti ikan pate, buntiran, manyung, kemudian ada ikan bawal, kepiting, rajungan. cumi, Ikan-ikan demersal ini adalah dan lain-lain. hasil tangkapan dari traul. Kemudian untuk hasil tangkapan dari seser itu meliputi ikan kecil, udang, dan lain sebagainya. Dan ikan-ikan sungai ketika dia dioperasikan di sungai. Dan lain sebagainya. Jika dioperasikan di sungai, ya ikan-ikan sungai yang didapatkan seperti itu. Itu tadi sekian dari kesimpulan dari alat tangkap hasil traul dan seser. Pembahasan kami alat tangkap traul dan seser. Kami mohon ampun, lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.